Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak C. Nabil A. Putra MPD selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan tak lupa teman-teman kelas A yang berbahagia. Di sini saya Putri Kartika Sari bersama rekan saya Muhammad Anindya Kurniawan dari kelompok 10 akan mempresentasikan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah proses masuknya Islam di Indonesia. Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Adapun beberapa sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, berita Arab. Pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak masa Kerajaan Sriwijaya, yaitu abad ke-7 Masehi, di mana mereka menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat, termasuk Selat Malaka pada waktu itu. Hubungan pedagang Arab dengan Kerajaan Sriwijaya terbukti dengan adanya para pedagang Arab untuk Kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Zabai atau Sribusa. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Crawford, Keizer, Nieman, D. Hollander, serta Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dalam bukunya yang berjudul Islam dan Sejarah Kebudayaan Melayu, dan juga mayoritas tokoh Islam di Indonesia seperti Hamka dan Abdullah bin Nuh. Yang kedua adalah berita Eropa. Berita ini berasal dari Marco Polo tahun 1292 Masehi yang merupakan orang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia ketika ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalan laut. Ia mendapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Dari perjalanannya itu, ia singgah di Sumatera bagian utara. Di daerah ini, ia menemukan adanya kerajaan Islam yaitu Kerajaan Samudra yang ibu kotanya adalah Pasai. Di antara sejarawan yang menganut teori ini adalah C. Snow Horgrogne, W. F. Stutterheim, dan Bernard H. M. Vlecki. Selanjutnya yang ketiga adalah berita India. Berita India menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat memiliki peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena di samping kegiatan berdagang, mereka aktif juga mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang ditemuinya, terutama kepada masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai. Teori ini lahir selepas tahun 1883 Masehi yang dibawa oleh C. Snow Horgrogne. Pendukung dari teori ini diantaranya adalah Dr. Gonda, Van Ronkel, Marison, R. Ackern, dan C. E. O. van Nieuwenhuizen. Yang keempat adalah berita Cina. Berita ini diketahui melalui catatan dari Ma Huan. Ia adalah seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Ia menyatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. T. W. Arnold pun mengatakan para pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ketika mereka mendominasi perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Dalam sumber Cina disebutkan bahwa pada abad ke-7 Masehi, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Hal ini disebut dengan tasih. Dan yang terakhir adalah sumber dalam negeri. Terdapat sumber-sumber dari dalam negeri yang menerangkan tentang berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia, yakni penemuan batu leran di Gresik, yang dimana batu itu bersurat menggunakan huruf dan bahasa Arab yang sebagian tulisannya telah rusak. Batu ini memuat tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun tahun 1028. Kemudian ditemukannya makam Sultan Malikul Saleh di Sumatera Utara yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 676 Hijriah atau tahun 1290 Masehi. Selanjutnya yang ketiga adalah makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang wafat tahun 1419 Masehi. Mengenai masuknya Islam di Indonesia, ada satu kajian
yaitu seminar ilmiah yang diselenggarakan pada tahun 1963 di kota Medan, di mana hal ini menghasilkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah, pertama kali Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi, langsung dari negeri Arab. Yang kedua, daerah pertama yang dimasuki Islam adalah pesisir Sumatera Utara. Setelah itu, masyarakat Islam membentuk kerajaan Islam pertama, yaitu Aceh. Yang ketiga, para dai yang pertama mayoritas adalah para pedagang. Pada saat itu, dakwah disebarkan secara damai. Kedatangan Islam ke Indonesia dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya dilakukan secara damai. Cara-cara Islamisasi yang berkembang ada 6. Yang pertama adalah melalui perdagangan. Di antara cara Islamisasi di Indonesia pada taraf permulaannya ialah melalui perdagangan. Hal ini sesuai dengan kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 sampai abad ke-16. Perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia, dan di mana pedagang-pedagang muslim yaitu Arab, Persia, India, yang turut serta mengambil bagiannya di Indonesia. Penggunaan saluran Islamisasi melalui perdagangan itu sangat menguntungkan. Hal ini menimbulkan jalinan di antara masyarakat Indonesia dan pedagang. Dijelaskan di sini bahwa proses Islamisasi melalui perdagangan dipercepat oleh situasi dan kondisi politik beberapa kerajaan di mana adipati-adipati pesisir berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pusat kerajaan yang sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. Secara umum, Islamisasi yang dilakukan oleh para pedagang melalui perdagangan ini mungkin dapat digambarkan sebagai berikut. Mula-mula, mereka berdatangan di Indonesia, pusat perdagangan, dan kemudian di antara ada yang bertempat tinggal, baik untuk sementara maupun untuk menetap. Lambat laun, tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan-perkampungan. Perkampungan golongan pedagang muslim dari negeri-negeri Asia itu disebut Pekojan. Yang kedua adalah melalui perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari cara Islamisasi yang paling memudahkan, karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara dua individu. Kedua individu yaitu suami istri membentuk keluarga yang justru menjadi inti masyarakat. Dalam hal ini berarti membentuk masyarakat muslim. Cara Islamisasi melalui perkawinan yakni antara pedagang atau saudagar dengan wanita pribumi yang juga merupakan bagian yang erat berjalin dan dengan Islamisasi. Jalinan baik ini kadang diteruskan dengan perkawinan antara putri kaum pribumi dengan para pedagang Islam, dan melalui perkawinan inilah terlahir seorang muslim. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang berlebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum kawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya, timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Yang ketiga, melalui tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses Islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan ke-18. Hal itu bertalian langsung dengan penyebaran Islam di Indonesia. Dalam hal ini, para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain. Jalur tasawuf yaitu proses Islamisasi dengan mengajarkan teosofi dengan mengakomodasikan nilai-nilai budaya bahkan ajaran agama yang ada yaitu agama Hindu ke dalam ajaran Islam. Dengan tentu saja terlebih dahulu dikodifikasikan dengan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. Di antara ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam itu adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa.
Ajaran mistik seperti ini masih berkembang di abad ke-19, bahkan di abad ke-20 ini. Yang keempat, melalui pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, dan raja berperan besar dalam proses islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren yang merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Pada umumnya, di pondok pesantren ini diajarkan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, atau ulama-ulama. Mereka setelah belajar ilmu-ilmu agama dari berbagai kitab-kitab, setelah keluar dari suatu pesantren itu, maka akan kembali ke masing-masing kampung atau desanya untuk menjadi tokoh keagamaan, menjadi kiai yang menyelenggarakan pesantren lagi. Semakin terkenal kiai yang mengajarkan, semakin terkenal pesantrennya, dan pengaruhnya akan mencapai radius yang lebih jauh lagi. Yang kelima, melalui kesenian. Cara islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Misalnya pada seni bangunan ini terlihat pada Masjid Kuno Demak, Sendang Dhuwur Agung Kasepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Baitur Rahman di Aceh, Ternate, dan sebagainya. Contoh lain dalam seni adalah dengan pertunjukan wayang yang digamari oleh masyarakat. Melalui cerita-cerita wayang itu disisipkan ajaran agama Islam. Seni gamelan juga dapat mengundang masyarakat untuk melihat pertunjukan tersebut. Selanjutnya, diadakan dakwah keagamaan Islam. Selanjutnya, melalui politik. Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi, dan raja sebagai panutan, bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Misalnya di Sulawesi Selatan dan Maluku, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Masuknya Islam di tanah Jawa. Masuknya Islam ke Indonesia dimulai dari daerah pesisir seperti Pasai, Gresik, Goa, Talo, Cirebon, Banten, dan Demak. Empat pelabuhan sebagai pusat perdagangan dan interaksi di Indonesia, masuklah agama Islam melewat jalur perdagangan. Pada saat sebelum abad ke-11 Masehi, agama Islam sudah masuk di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan bahwa pada saat itu telah banyak pedagang-pedagang Muslim datang berdagang sambil mengembangkan agama Islam di tanah Jawa. Kon ini dikuatkan oleh penemuan sebuah makam dari seorang wanita Islam yang bernama Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 475 Hijriah, bertepatan tahun 1082 Masehi, dan dimakamkan di Gresik. Karenanya dapat diduga pula bahwa pada zaman Airlangga tahun 1019 sampai 1042 Masehi sudah ada pedagang Muslim yang mengunjungi atau singgah di tanah Jawa. Selanjutnya ialah Wali Songo. Banyak agama Islam. Yang pertama, menurut sejarah keyakinan orang di Jawa adalah orang-orang keramat yang mempunyai pengetahuan yang dalam dan di samping itu memiliki keistimewaan yang berwujud keadaan gaib. Atau orang keramat disebut sebagai wali. Kata wali berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang dipelihara oleh Allah dari berbuat maksiat. Seorang wali mendapat ilham yang berupa cahaya yang menyinari jiwanya yang memiliki kekuatan luar biasa yang disebut keramat atau karomah. Wali-wali yang terkenal sebagai penyagama Islam yang pertama di Jawa jumlahnya ada 9 dan terkenal dengan sebutan Wali Songo. Maka itu ialah Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, dan Sunan Muria. Kemudian dilanjutkan dengan perkembangan Islam di Indonesia masa kerajaan-kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Malaka pada tahun 803 hingga 917 Hijriah atau 1400 hingga 1511 Masehi.
Letak geografis Malaka sangat menguntungkan dan menjadi jalan silang antara Asia Timur dan Asia Barat. Dengan demikian, membuat Malaka menjadi kerajaan yang berpengaruh atas daerahnya. Setelah Malaka menjadi kerajaan Islam, para pedagang mubalik dan guru sufi dari negeri Timur Tengah dan India makin ramai mendatangi kota bandar Malaka. Dari bandar ini, Islam dibawa ke Patani dan tempat lainnya di semenanjung seperti Pahang, Johor, dan Perlak. Kerajaan Malaka menjalin hubungan baik dengan Jawa, mengingat bahwa Malaka memerlukan bahan-bahan pangan dari Jawa, di mana hal ini untuk memenuhi kebutuhan kerajaannya sendiri. Persediaan dalam bidang pangan dan rempah-rempah harus selalu cukup melayani semua pedagang-pedagang. Begitu pula pedagang-pedagang Jawa juga membawa rempah-rempah dari Maluku ke Malaka. Selain dengan Jawa, Malaka juga menjalin hubungannya dengan Pasai. Dengan kedatangan pedagang Jawa dan Pasai, maka perdagangan di Malaka menjadi ramai dan lebih berarti bagi para pedagang Cina. Selain dalam bidang ekonomi, Malaka juga maju dalam bidang keagamaannya. Banyak alim ulama datang dan ikut mengembangkan agama ini di kota ini. Penguasa Malaka sangat besar hati. Meskipun belum memeluk agama Islam, namun pada abad ke-15 mereka telah mengizinkan agama Islam berkembang di Malaka. Penganut-penganut agama Islam diberikan hak-hak istimewa, bahkan penguasa membuatkan bangunan masjid. Kesultanan Malaka mempunyai pengaruh di daerah Sumatera dan sekitarnya dengan mempengaruhi daerah-daerah tersebut untuk masuk Islam, seperti halnya Rokan Kapar, Indiagiri, dan Siak. Serta Kesultanan Malaka merupakan pusat perdagangan internasional antara Barat dan Timur, pelabuhan transit. Yang kedua, ada Kerajaan Aceh pada tahun 920 hingga 1322 Hijriah atau 1514 hingga 1904 Masehi. Pada abad ke-16, Aceh mulai memegang peranan penting di bagian utara Pulau Sumatera. Pengaruh Aceh ini meluas dari Barus di sebelah utara hingga sebelah selatan di daerah Indrapura. Indrapura sebelum di bawah pengaruh Aceh yang tadinya merupakan daerah pengaruh Minangkabau. Yang menjadi pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim. Ia berhasil melepaskan Aceh dari Pidi. Aceh menerima Islam dari Pasai yang kini menjadi bagian wilayah Aceh dan pergantian agama diperkirakan terjadi mendekati pertengahan abad ke-14. Kerajaan Aceh yang letaknya di daerah yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Aceh Besar. Di sini pula terdapat ibu kotanya. Aceh mengalami kemajuan ketika saudagar-saudagar Muslim yang sebelumnya dagang di Malaka kemudian memindahkan perdagangannya ke Aceh. Ketika Portugis menguasai Malaka tahun 1511. Ketika Malaka dikuasai Portugis tahun itu, maka daerah pengaruh yang terdapat di Sumatera mulai melepaskan diri dari Malaka. Nah, hal ini sangat menguntungkan kerajaan Aceh yang mulai berkembang di bawah kekuasaan Ibrahim. Kerajaan Aceh mulai melebarkan kekuasaannya ke daerah-daerah sekitar. Operasi-operasi militer diadakan tidak saja dengan tujuan agama dan politik, akan tetapi juga dengan tujuan ekonomi. Kebesaran kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Alauddin Riayat Shah, kekuasaannya sampai ke wilayah Barus. Kemudian dua putra Alauddin Riayat Shah diangkat menjadi Sultan Aru dan Sultan Parlaman dengan nama resmi yaitu Sultan Ghori dan Sultan Mughal. Dalam menjaga keutuhan kerajaan Aceh, maka di mana-mana di daerah pengaruh kekuasaan Aceh terdapat wakil-wakil Aceh. Aceh menjalin hubungan yang baik dengan Turki dan negara lainnya. Hal ini terbukti di mana ketika Aceh menghadapi bala tentara Portugis, Aceh pun meminta bantuan Turki tersebut. Kejayaan kerajaan Aceh pada puncaknya ketika diperintahkan oleh Iskandar Muda. Ia mampu menyatukan kembali wilayah yang telah memisahkan diri dari Aceh di bawah kekuasaannya kembali. Pada masanya, Aceh menguasai seluruh pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera. Dari Aceh Tanah Gayo yang berbatasan diislamkan juga Minangkabau. Kemudian yang ketiga ada Kerajaan Demak pada tahun 918 hingga 960 Hijriah atau tahun 1512 hingga 1552 Masehi. Di Jawa, Islam disebarkan oleh para wali songo.
Mereka tidak hanya berkuasa dalam lapangan keagamaan, tetapi juga dalam hal pemerintahan dan politik. Bahkan seringkali seorang raja seolah-olah baru sah menjadi seorang raja kalau ia sudah diakui dan diberkahi oleh Wali Songo. Para Wali Songo menjadikan Demak sebagai pusat penyebaran Islam dan sekaligus menjadikannya sebagai kerajaan Islam yang menunjuk Raden Patah sebagai rajanya. Sebelum Raden Patah berkuasa penuh atas Demak, Demak masih menjadi daerah Majapahit. Baru Raden Patah berkuasa penuh setelah mengadakan pemberontakan yang dibantu oleh para ulama atas Majapahit. Dapat dikatakan bahwa pada abad 16, Demak telah menguasai seluruh Jawa. Setelah Raden Patah berkuasa, kira-kira di akhir abad ke-15 hingga ke-16, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Pati Unus, dan kemudian digantikan oleh Trenggono yang dilantik oleh Sunan Gunung Jati dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Ia memerintah pada tahun 1524 hingga 1546 dan berhasil menguasai beberapa daerah. Perkembangan dan kemajuan Islam di Pulau Jawa ini bersamaan dengan melemahnya posisi Raja Majapahit. Nah, hal ini memberi peluang kepada raja-raja Islam di pesisir untuk membangun pusat-pusat kekuasaan yang independen di bawah bimbingan spiritual Sunan Kudus, meskipun bukan wali tertua di Wali Songo. Demak akhirnya berhasil menggantikan Majapahit sebagai keraton pusat. Kemudian ada Kerajaan Banten pada tahun 960 hingga 1096 Hijriah atau sama dengan 1552 hingga 1684 Masehi. Banten merupakan kerajaan Islam yang berkembang setelah pedagang-pedagang India, Arab, Persia mulai menghindari Malaka yang pada tahun itu telah dikuasai oleh Portugis. Dilihat dari geografinya, Banten mempunyai letak yang strategis dalam menguasai Selat Sunda yang menjadi urat nadi dalam penyebaran dan perdagangan melalui lautan Indonesia di bagian selatan dan barat Sumatera. Sejak sebelum kedatangan Islam, ketika berada di bawah kekuasaan Raja-Raja Sunda, Banten menjadi kota yang berarti. Pada tahun 1524, Sunan Gunung Jati dari Cirebon meletakkan dasar pengembangan agama dan kerajaan serta bagi perdagangan orang Islam di sana. Karena tertarik dengan budi pekerti dan ketinggian ilmu dari Sunan Gunung Jati, maka Bupati Banten menikahkannya dengan adik perempuan yang bernama Nyai Kawonganten. Dari pernikahan ini, Syarif Hidayatullah dikaruniai dua anak yang diberi nama Ratu Winaon dan Hasanuddin. Tak lama kemudian, karena panggilan uwaknya Cakrabuana, Syarif Hidayatullah berangkat ke Cirebon menggantikan uwaknya yang sudah tua. Sedangkan tugas penyebaran Islam di Banten diserahkan kepada anaknya, yaitu Hasanuddin. Hasanuddin sendiri menikah dengan Putri Demak dan diresmikan menjadi Panembahan Banten tahun 1552. Ia meneruskan usaha-usaha ayahnya dalam meluaskan daerah Islam, yaitu ke Lampung dan sekitarnya di Sumatera Selatan. Pada tahun 1568 di saat kekuasaan Demak beralih ke Padang, Hasanuddin memerdekakan Banten. Itulah sebabnya oleh tradisi ia dianggap sebagai seorang raja yang pertama di Banten yang beragama Islam. Sejak saat semula memang merupakan vassal dari Demak. Pada masa kekuasaannya, banyak kemajuan yang dicapai Banten dalam segala bidang kehidupan. Setelah Hasanuddin wafat, pemerintah digantikan oleh putranya yaitu Maulana Yusuf. Pada masa pemerintahannya, strategi pembangunan lebih dititik beratkan pada pengembangan kota, keamanan wilayah, perdagangan, dan pertanian. Di tahun 1579, Maulana Yusuf dapat menaklukkan Pakuan, yaitu ibu kota kerajaan Pajajaran yang belum Islam dan masih menguasai sebagian besar daerah pedalaman Jawa Barat. Setelah Maulana Yusuf meninggal, pemerintah selanjutnya diteruskan oleh anaknya yaitu Muhammad yang masih umur muda belia. Selama Maulana Muhammad masih di bawah umur, kekuasaan pemerintah dipegang oleh Qodi. Maulana Muhammad dikenal sebagai orang yang soleh. Untuk kepentingan penyebaran agama Islam, ia banyak mengarang kitab-kitab agama yang kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan. Pada masa pemerintahannya, Masjid Agung yang terletak di tepi alun-alun diperindah. Kemudian, untuk tempat sholat perempuan dibuatkan tempat khusus yang disebut pawai santren dan pawai donan.
Setelah Maulana Muhammad meninggal, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir yang dinobatkan pada saat itu usianya masih 5 bulan. Dan untuk menjalankan roda pemerintahannya ditunjuk Mangkubumi Jayanegara sebagai walinya. Ia baru aktif memegang kekuasaan pada tahun 1626. Pada tahun 1651, beliau meninggal dunia dan digantikan oleh cucunya yaitu Sultan Abdul Fath. Pada masa pemerintahannya pernah terjadi beberapa kali peperangan antara Banten dengan VOC dan berakhir dengan perjanjian damai tahun 1659 Masehi. Kemudian ada Kerajaan Goa yang terletak di Makassar pada tahun 1078 Hijriah atau 1667 Masehi. Kerajaan yang bercorak Islam di Semenanjung Selatan Sulawesi adalah Goa Talo. Kerajaan ini menerima Islam pada tahun 1605 Masehi. Rajanya yang terkenal dengan nama Tuma Parisi Kalona yang berkuasa pada akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16. Ia adalah pemerintah kerajaan dengan peraturan memungut cukai dan juga mengangkat kepala-kepala daerah. Kerajaan Goa Talo menjalin hubungan dengan Ternate yang telah menerima Islam dari Gresik atau Giri. Penguasa Ternate mengajak penguasa Goa Talo untuk masuk agama Islam, namun awalnya gagal. Islam baru masuk di Goa Talo pada waktu Datuk Ri Bandang datang ke kerajaan Goa Talo. Sultan Alauddin adalah raja pertama yang memeluk agama Islam tahun 1605 Masehi. Kerajaan Goa Talo mengadakan ekspansi di Bone tahun 1611. Namun, ekspansi itu menimbulkan permusuhan antara Goa dan Bone. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Goa Talo berhasil dan hal ini merupakan tradisi yang mengharuskan seorang raja untuk menyampaikan hal baik kepada yang lain, seperti Luwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Luwu terlebih dahulu masuk Islam, sedangkan Wajo dan Bone harus melalui peperangan terlebih dahulu. Raja Bone yang pertama masuk Islam adalah yang dikenal dengan Sultan Adam. Kemudian ada Kerajaan Maluku. Kerajaan Maluku terletak di daerah Indonesia bagian timur. Kedatangan Islam ke Indonesia di bagian timur tidak dapat dipisahkan dari jalan perdagangan yang terbentang antara pusat lalu lintas perlayaran internasional di Malaka, Jawa, dan Maluku. Diceritakan pada abad ke-14 Raja Ternate ke-12, Malometea, bersahabat baik dengan orang Arab yang memberikan petunjuk bagaimana pembuatan kapal-kapal, tetapi agaknya bukan dalam kepercayaan. Namun, tradisi setempat sejak abad ke-14, Islam sudah datang di daerah Maluku. Pengislaman di daerah Maluku dibawa oleh Maulana Husain. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan marhum di Ternate. Raja pertama yang benar-benar muslim adalah Zain al-Abidin. Ia sendiri mendapat ajaran agama tersebut dari Madrasah Giri. Zain al-Abidin ketika di Jawa terkenal sebagai orang Raja Bulawa, artinya Raja Cengkeh, karena membawa cengkeh dari Maluku untuk persembahan. Sekembalinya dari Jawa, Zainal Abidin membawa mubalik yang bernama Tuhu Babahul, yang mengantar Raja Zainal ke Giri. Yang pertama adalah Jamilu dari Hitu. Hubungan Ternate, Hitu dengan Giri di Jawa Timur sangatlah erat. Tentang masuknya Islam ke Maluku, Tome Pires mengatakan bahwa kapal-kapal datang dari Gresik ialah milik Bate Cucuf, Raja Ternate yang sudah memeluk Islam yang bernama Sultan Bem Acocara, yang hanyalah Raja Ternate yang disebut Sultan, sedang yang lainnya digelari Raja. Dijelaskan bahwa ia sedang berperang dengan mertuanya yang menjadi Raja Tidore yang bernama Raja Almancor. Di Banda, Hitu, Maluku, dan Bacan sudah terdapat banyak muslim. Di daerah Maluku itu raja yang mula-mula masuk dalam sebagaimana dijelaskan Tome Pires sejak kira-kira 50 tahun yang lalu dikatakan bersama dengan berita Antonio Galvano yang mengatakan bahwa Islam di daerah ini mulai 80 atau 90 tahun yang lalu kalau dihitung dari waktu Galvano di sana. Karena usia Islam masih muda di Ternate, Portugis yang sampai di sana tahun 1522 Masehi berharap dapat menggantikannya dengan agama Kristen.
Harapan itu tidak terwujud. Usaha mereka hanya mendatangkan hasil yang sedikit dalam proses Islamisasi di Maluku menghadapi persaingan politik dan monopoli perdagangan di antara orang-orang Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Persaingan di antara pedagang-pedagang ini menyebabkan persaingan di antara kerajaan-kerajaan Islam sendiri, sehingga pada akhirnya daerah Maluku jatuh ke bawah kekuasaan politik dan ekonomi Kompeni Belanda. Poin selanjutnya ialah lembaga pendidikan Islam di Jawa. Satu lembaga pendidikan yang diselenggarakan sejak awal perkembangan Islam di Jawa, serta mempunyai peranan penting dalam proses Islamisasi di Jawa dan umumnya di Indonesia ialah lembaga-lembaga pendidikan yang di Jawa terkenal dengan sebutan nama pesantren. Secara sederhana, pesantren adalah tempat pendidikan para santri, sedangkan pondok adalah tempat tinggal santri. Karena pada umumnya pesantren menyediakan tempat tinggal para santri, maka terkenallah dengan sebutan pondok pesantren. Santri adalah orang dewasa atau remaja yang belajar ilmu-ilmu keislaman di bawah pimpinan atau asuhan seorang guru yang disebut kiai. Pesantren sebagai pusat pengajaran agama Islam telah terdapat pada masa awal penyebaran agama Islam di Jawa, terutama pada abad ke-14 dan 15 Masehi. Syekh Maulana Malik Ibrahim ialah salah satu wali Songo yang wafat pada tahun 1419 Masehi. Dalam usahanya menyebarluaskan Islam, telah pula membuka pesantren dan mendirikan masjid di Gresik. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami materi tentang Islam di Indonesia. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.